perjalanan ada yang tidak menyenangkan. Sungguh yang kita alami tidak seberat yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Maka daripada itu, ketika ada sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, kita harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa bapak ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, orang yang mencintai orang tuanya, mencintai ibu bapaknya adalah dengan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, itu bisa dilakukan dengan kita senantiasa beramal saleh, melakukan ketaatan dan bukan kemaksiatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara kita sudah tidak memiliki orang tua, maka hendaknya sebagai bukti cinta kita kepada orang tua kita, sebagai bakti kita kepada orang tua kita, hendaknya kita senantiasa memperbanyak amal soleh kita. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Anak soleh yang beramal, berdoa, itu semua akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dikirim kepada orang tuanya yang telah tiada. Maka beruntunglah orang tua yang memiliki anak-anak yang saleh. Maka kita juga berharap kita akan menjadi orang tua, kita akan menjadi anak, dan juga akan menjadi cucu. Maka daripada itu sekalian, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kita kepada orang tua kita, maka hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amal saleh kita. Dan walhamdulillah, pada hari ini Allah berikan nikmat kepada kita yang tidak diberikan kepada nikmat yang lainnya. Mungkin kita perhatikan banyak tetangga kita, saudara kita di Indonesia, di tetangga-tetangga kita ingin melakukan ibadah umroh, ingin beribadah di tanah suci, tetapi mereka tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah orang-orang kaya, mereka pejabat, memiliki harta yang berlimpah, tetapi mereka tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak memanggil orang-orang kaya, tetapi Allah memanggil orang-orang yang mau dan rindu kepada Baitullah. Mudah-mudahan kita yang melakukan ibadah umrah ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan umrah ini itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafazkan talbiyah sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang disebutkan oleh istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa bertalbiyah dengan suara keras, ya, bersuara keras. Itu bagi laki-lakinya sampai ketika sampai di Mekah suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serak. Maka Bapak Ibu sekalian, khususnya bapak-bapak, bersemangat untuk melafazkan talbiyah, bersemangat untuk melafazkan talbiyah, karena ini merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kita menyambut panggilan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan kepada kita semua hingga kita bisa beribadah dengan maksimal di tanah suci nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan ini mungkin jauh, bagi Bapak Ibu yang mungkin lelah, ya, jangan dipaksakan, karena kita juga nanti akan melakukan ibadah di tengah malam. Maka bagi yang mungkin lelah, beristirahatlah, ya. Dan bagi yang mungkin ingin terus berzikir kepada Allah, silakan bertalbiyah, boleh membaca Al-Quran, boleh berselawat Nabi, boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita berbicara atau bercanda yang menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita isi ini semua dengan amalan-amalan saleh. Ya Bapak Ibu sekalian, mari kita ulangi, kita kembali melafazkan talbiyah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.